Shalom rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pendamaian yang sempurna dari Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan itu sungguh baik. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, kita masih diizinkan untuk hidup, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, serta beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena kami masih dapat beribadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah pada hari ini. Tolonglah Tuhan sertai seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kepada selesainya. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama seminggu ini. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa dan kami membutuhkan pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkau setia dan adil, dan kami tidak dapat berdaya menebus dosa kami sendiri. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersama segenap umat Allah di sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Artinya adalah firman Tuhan itu selalu menuntun kita setiap hari agar kita selalu mengikuti jalan yang benar. Namun dalam mengikuti jalan itu kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu menopang kita agar kita dapat berpegang teguh pada firman-Nya. Kita pujikan Kukan Terbang. Tuhan.
selanjutnya untuk hambanya saya persilakan. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali menikmati akan persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman kami. Walaupun kami juga masih belum bisa untuk ibadah bersama, tapi biarlah hati kami pada saat ini boleh sama-sama tertuju kepadamu. Berkati kami di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati akan pribadi lepas pribadi dari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Markus pasal yang 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi saya hanya akan membaca pada ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita dapat melihat ada seseorang yang memang namanya tidak disebutkan di bagian ini. Tapi dikatakan seseorang itu dia berlari untuk menjumpai Yesus. Dan ketika dia sudah mendapatkan Yesus, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia berkata kepada Yesus mengenai apa yang seharusnya dia lakukan. Apa yang seharusnya dapat dia perbuat agar dia mendapat hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seseorang ini dengan mengatakan atau menyebutkan sebagian dari 10 hukum Tuhan. Menariknya teman-teman, Tuhan Yesus hanya memakai atau menyebutkan hukum yang kelima dan juga hukum yang ke-10, yaitu yang berkaitan dengan relasi antar sesama manusia. Sedangkan hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, Tuhan Yesus tidak menyebutnya. Ini hukum 1 dan 4 ini berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah, tapi Tuhan tidak menyebutkannya. Dan mendengar akan jawaban Tuhan Yesus mengenai pertanyaan yang diajukan, seorang muda yang tidak disebutkan namanya ini berkata, "Aku sudah melakukan Tuhan, aku sudah mengerjakan, semuanya itu sudah kupenuhi, semuanya itu sudah kuberikan." Nah teman-teman, apakah ada yang salah dari sikap ataupun mungkin jawaban dari si pemuda yang tidak disebutkan namanya ini? Tidak ada yang salah teman-teman. Memang secara lahiriah pemuda ini, seseorang ini sudah melakukan akan hukum tersebut, ya, aturan-aturan itu dia sudah lakukan. Tetapi inti dari hukum-hukum itu ialah kasih, dan kasih itu masih dia abaikan. Dia melakukan, dia memberikan, tetapi tidak didasari oleh kasih. Nah, teman-teman, itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus di dalam diri orang itu. Tuhan Yesus melihat bahwa dia lakukan semuanya, segala hal dia lakukan, tetapi tidak ada kasih di dalam dia melakukan semuanya itu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mau membawa orang ini untuk memandang, untuk melihat bahwa hidup itu bukan hanya dari segi materi, bukan hanya dari segi harta atau apa yang dia punya, tetapi adalah dari kasih Allah yang telah diberikan kepada manusia. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, teman-teman? Ketika pemuda ini menanyakan, ya, apa yang harus dia lakukan. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan hukum yang kelima dan juga hukum yang ke-10. Dan bagian yang terpenting
yang merupakan perintah Tuhan kepada seorang ini adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh pemuda itu untuk apa? Untuk menjual hartanya dan hasilnya itu dapat diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus mengatakan setelah dia lakukan itu, ikutlah aku, ikutlah aku. Tetapi apa yang menjadi reaksi dari anak muda itu, teman-teman? Reaksinya begitu drastis. Yang awalnya dia begitu menggebu-gebu, dia begitu sangat antusias dengan semangat yang berkobar-kobar. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban yang mungkin tidak memuaskan hatinya, lihatlah, dia begitu kecewa, dia begitu marah, dia begitu sedih, dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dari diri seseorang ini kita dapat melihat bahwa kasih dari orang ini terhalang oleh karena cintanya kepada harta, ya. Kasih itu menjadi terhalang, kasih itu tidak bisa tersampaikan. Kenapa? Karena dia masih mengasihi, ya, mengasihi harta benda yang dia punya. Orientasi hidupnya masih pada hartanya, orientasi hidupnya masih pada dirinya sendiri. Apa itu orientasi? Yaitu memusatkan, ya. Dia masih memusatkan hidupnya kepada harta yang dia punya. Dia masih memusatkan perhatiannya kepada diri dia sendiri, sehingga itu menutupi akan kasihnya untuk orang lain. Dia masih melihat akan hukum-hukum agama yang dia lakukan adalah hanya untuk kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, beriman kepada Allah itu adalah syarat agar kita manusia ini dapat terus dibimbing oleh Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Karena hanya dengan bimbingan daripada Allah, tuntunan daripada Roh Kudus sajalah kita itu dapat menyadari bahwa hidup kita ini tidak akan ada artinya tanpa Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, hidup kita ini adalah binasa. Teman-teman, kita hidup di dalam dunia ini sangat singkat. Bahkan Alkitab mengatakan hidup manusia itu cuma sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu berarti bonus, ya. Tuhan memberikan bonus. Selama-lamanya kita hidup di dalam dunia ini, ada batasannya. Suatu saat kita ini akan mati. Suatu hari nanti kita ini akan meninggalkan dunia ini. Dan kita hanya akan diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di dalam surga, atau kita mati di dalam siksaan api neraka untuk selama-lamanya. Teman-teman, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dalam dunia ini. Jangan katakan, oh saya masih lama, saya masih muda, masih bisa lah saya bersenang-senang, bertobatnya ntar aja. Masih lama lah, tenang, aman. Teman-teman, kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memanggil setiap kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Baru saja kita memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Dan suatu hari dia akan datang lagi ke dalam dunia ini untuk menghakimi setiap kita. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa yang saat ini menjadi orientasi hidupmu, teman-teman? Apa yang saat ini menjadi pusat atau yang menjadi perhatian di dalam kehidupanmu? Teman-teman, mari kita gunakan hidup kita bukan hanya untuk memandang diri kita sendiri, bukan berbicara aku, dan aku, tetapi marilah kita lihat orang-orang di sekitar kita.
Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mari kita lakukan, mari kita berikan. Apakah uang? Kalau memang kita punya uang yang bisa kita berikan, mari kita berikan uang kita untuk setiap mereka. Apakah penghiburan? Apakah dukungan? Apakah pertemanan? Apakah waktu? Apakah Injil? Kalau kita bisa melakukan, bisa memberikan untuk itu, mari kita berikan teman-teman. Kita tunjukkan kasih yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Kita bagikan kasih yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus untuk setiap mereka yang masih belum mendapatkan kasih itu. Dan biarlah seluruh kehidupan kita, seluruh hal yang kita lakukan ini boleh kita landasi oleh karena kasih Kristus. Sehingga kita boleh dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Terkhusus di dalam masa-masa sulit pada saat ini teman-teman. Mari kita mau berbagi kasih dengan apapun yang masih bisa kita lakukan. Untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita. Bahkan mungkin untuk orang yang tidak kita kenal. Kita juga boleh mengambil waktu untuk boleh tetap mendoakan setiap mereka. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi peringatan bagi setiap kita dan boleh mendorong kembali semangat kita untuk kita boleh membagikan kasih Kristus yang sudah kita dapatkan kepada setiap mereka yang belum mendapatkan kasih Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dan biarlah terang kasih Kristus itu boleh terus kami pancarkan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas khotbahnya Lois Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa Kukan tetap setia sampai akhir hidupku.
tambahan silakan transfer ke akun GoPay dan OVO Trinity Community ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus